Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pembangkit energi elektrik. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai penentuan lokasi energi baru terbarukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajrizky Kurniawan dengan NPM 237002008. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Nugra dengan NPM 237002025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi dengan NPM 237002015. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Untuk penentuan lokasi dari masing-masing anggota, mungkin terlebih dahulu dari Fajar. Oke. Saya mengusulkan untuk PLTS, ya tenaga surya. Karena apa? Karena kan energi baru terbarukan tuh identik dengan surya. Nah, untuk lokasinya itu saya sarankan di gedung pemerintahan. Kalau saya pribadi, karena kan di atasnya itu kan ada rooftop nih. Jadi luas terbuka, terus bangunannya permanen, dan seharusnya support untuk adanya panel surya gitu. Jadi sinar mataharinya itu tertangkap Karena di atas ya, karena jadi optimal lah. Ya. Kalau buat ini ke pemerintahannya teh PKT apa gitu? Oh, urgensinya ya kan yang pertama pemerintahan jelas AC. Kadang ada yang pakai lift juga. Terus mungkin bisa hybrid juga dari PLN ketika mati listrik gitu, ada dari backup dari PLTS. Berarti upgrade. Ya, jadi double gitu. Cukup sih untuk PLTS. Coba yang lain dulu. Oke. Jadi nanti ada. Nah, kalau dari saya mah ini PLTB. Di tempatnya itu di pesisir pantai, tepatnya di Cipatujah gitu. Soalnya kan Cipatujah sendiri, kita bisa tahu ya, pantai itu kan anginnya gede, ini kan bisa dimanfaatkan itu alasannya. Karena juga latar belakang pemilihan Cipatujah teh karena buat mengangkat UMKM juga gitu. Kan kalau ada PLTB mah bisa buat memikat wisatawan gitu, di sektor wisatawan gitu. Terus juga pemanfaatan energinya mah buat bisa ke sekitar buat menyuplai bantuin PLN juga gitu, bisa juga buat langsung ke masyarakat pesisirnya. Tuh dari saya mah. Mungkin ada pendapat lain dari kalian? Kalau untuk penyalurannya itu seperti bagaimana? Kalau penyaluran ke warganya? Ya. Mungkin kita bisa kerjasama gitu dari penduduknya sama PLN-nya buat nyalurin. Jadi nanti bisa jadi kayak pembangkit buat skala RT atau RW gitu. Berarti pembangkit skala kecil. Skala kecil aja. Nggak harus nyuplai buat stasi gitu. Berarti kecil ya? Ya, kecil. Cukup nanti. Cukup. Baik, mungkin dari saya ya. Dari saya itu pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Itu mungkin lebih kecil dari pembangkit listrik tenaga air. Saya memilihnya di lokasi Sungai Citanduy karena di sana terdapat banyak penjual UMKM. Dikarenakan kan pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu skalanya kecil, berarti cukup untuk suplai daya ke para penjual UMKM. Atau kan mungkin ada pameran malam, mungkin juga cukup karena mungkin kan hanya beberapa kafe hasilnya. Mungkin segitu. Ada tanggapan? Kalau buat PLTMH nanti yang ngebangunnya teh dari masyarakatnya Pak atau dari pemerintahan? Jadi itu sistemnya tuh swadaya. Swadaya. Ya, swadaya. Gotong royong. Ada lagi? Kalau bisa ya TMH. Berarti kalau swadaya dananya dari masyarakat patungan. Kalau itu mungkin nanti dikoordinasikan dulu dengan desa, lalu jika ingin dikolektifkan pasti akan diumumkan. Ya. Kalau titiknya gini, banyak yang titik. Oh, titiknya. Titiknya ada berapa kita bisa. Untuk titiknya nanti kita akan menentukan dulu. Mungkin kan di sana pasti ada celah-celah batu ya. Dan juga pasti ada yang mana yang deras,
lalu ada yang dangkal kan pasti ada yang miring kayak gitu ke bawah. Pasti kan itu koneksinya lebih besar untuk mikrohidronya. Mungkin nanti ya harus dilihat bisa harusnya dari juga ya. Ya, itu kan semakin harusnya semakin banyak keluaran gitu dayanya. Seperti itu. Terus kalau PLTS itu hambatannya apa? PLTS hambatannya mungkin dari biaya mungkin ya. Karena kan kalau misalkan pemerintahan itu harus ada proposalnya dulu, apalagi kan saya rekomendasinya di gedung pemerintahan nih gitu. Tapi saya juga mungkin dari kawan-kawan ada opsi kayak buat di mall atau apa gitu selain pemerintahan. Cocok sih di mall, mungkin kalau di mall Tasik di Asia Plaza, karena yang saya tahu kalau di Asia Plaza itu menggunakan banyak lift dan juga eskavator. Ya, eskalator. Oh iya. Eskalator itu mesin 3 pas ya? Iya. Mesin 3 pas, lalu ada AC, lalu mungkin penerangannya banyak, yang LED dan juga. Jadi kalau di Asia off-grid atau on-grid atau hybrid gitu? Pasti ya di mix juga sama PLN pasti hybrid. Hybrid. Berarti skalanya sedang ya? Iya, sedang. Jadi untuk Si mall gitu. Berarti kemungkinan itu menggunakan poli atau mono? Menggunakan poli atau mono? Mungkin dari Nandi? Kalau dari saya mah mungkin karena sistemnya bakal permanen ya. Ya, nah dari saya mending mono aja gitu. Mono kristalin biar awet juga dan lama gitu. Kalau dari Adi gimana? Mungkin itu kembali lagi ke budget ya. Ya. Soalnya menyesuaikan, jika ingin mahal tapi awet ya mono. Jika ingin begitu ya Murah tapi banyak perawatan poli. Berarti ini kita fixnya mau yang mana aja? Mau yang PLTS atau mikrohidro atau PLTB? Kalau boleh tahu nggak alasan kenapa kekurangan lah dari PLTB apa gitu? Menurut kalian aja. Angin. Nah, Angin seperti yang dari saya, mungkin dari saya. Kalau angin itu pertimbangan. Yang saya tahu itu saya pernah dengar menciptakan polusi. Karena polusi suara ya? Iya, polusi suara. Soalnya kan turbin. Kalau dari Fajar sendiri? Mungkin tempatnya juga harus ya dataran tinggi ya biasanya. Kalau dataran tinggi terus ya agak repot juga mungkin. Setuju. Berarti yang paling memungkinkan antara PLTMH sama si PLTS itu ya? Iya. Berarti kita mau gimana? Kalau misalnya yang dari saya usulkan tadi, apakah ada kekurangan atau tambahan lain gitu dari kalian dulu? Kalau dari PLTMH sendiri mungkin bagus ya, soalnya jarang juga di Indonesia, masih jarang gitu. Ya. Tapi mungkin nanti teh lebih ke si apa ya, persiapan masyarakatnya gitu buat mengelola si PLTMH itu sendiri. Maintenance. Ya, maintenance-nya atau kelanjutannya di mana itu sih paling harus lebih diedukasi lagi. Kalau buat yang PLTS mah kan kita bisa, kalau ada pihak di mall kan ada pihak teknisinya gitu, kalau bisa terkontrol gitu sih kalau misalnya. Berarti dari segi ini ya, dari perawatan. Ya, perawatan maintenance-nya gitu. Tapi benar juga sih, kalau misalnya di mall pasti kan ada bagian teknisi. Iya, pasti harusnya. Berarti yang paling memungkinkan itu usulan dari Fajar. Iya, dari Fajar yang PLTS atap. PLTS atap. Mungkin untuk lebih lanjut nama nanti bisa dikaji lagi. Iya, betul. Misalnya kalau di mall nggak cocok bisa digendu apa gitu. Penentuannya. Berarti dapat disimpulkan gimana sih? Disimpulkan kita mengambil usulan dari Fajar terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya di Mall Asia Plaza untuk skala menengah ya? Ya, menengah. Karena di urgensinya apa? Karena di Asia Plaza itu banyak mesin 3 pas seperti lift, lalu eskalator, dan juga mungkin di setiap toko-tokonya itu ada mesin buat untuk memasak roti, lalu untuk menggerakkan sesuatu seperti itu. Mungkin cukup.
Sudah, nggak ada lagi yang tambahan? Cukup sih. Cukup. Mungkin cukup dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.